Hello guys, welcome to our math class with Miss Priscil. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang kecepatan. Sebelumnya, kalian pasti sudah mempelajari hubungan satuan jarak dan juga waktu. Ini berhubungan loh. Ayo kita siapkan buku kita dan semangat belajar matematikanya ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, ayo kita review pelajaran kita minggu lalu. Hubungan antar satuan jarak. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Masih ingat nggak ya bagaimana cara menghafalnya dengan cepat? Ya, tepat sekali. Dengan menggunakan kalimat, ketika hati damai, maka dunia cinta manusia. Ketika menjadi kilometer, hati menjadi hektometer, damai menjadi dekameter, maka menjadi meter, dunia menjadi desimeter, cinta menjadi sentimeter, manusia menjadi milimeter. Perlu diingat bahwa untuk dari kilometer ke hektometer turun satu tangga akan dikalikan 10. Dan sebaliknya, jika setiap naik satu tangga, maka bilangan harus dibagi dengan 10. Contoh soal, 8 km sama dengan berapa meter ya? Penyelesaiannya, kilometer ke meter turun berapa tangga? Ternyata turun 3 tangga. Sehingga 8 km sama dengan 8 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Kenapa dikali? Perlu diingat bahwa turun. Artinya kita harus mengalikan. 3 tangga artinya 10-nya ada 3 kali. Sehingga hasilnya menjadi 8.000 meter. 8 km akan sama dengan 8.000 meter. Mari kita mengamati peristiwa di bawah ini. Lihat, ada mobil dan juga Vespa. Apa yang membedakan mereka ya? Ada yang tahu? Setelah kita mengamati peristiwa sebelumnya, mobil dan Vespa sangat berhubungan dengan jarak. Ya, jarak sangat mempengaruhi peristiwa tersebut. Selain itu, apa lagi ya yang mempengaruhi peristiwa tersebut? Ada yang tahu? Jawabannya, selain jarak, kecepatan juga berhubungan dengan peristiwa tersebut. Kecepatan antara mobil dan Vespa sangat berbeda, sehingga waktu tempuh mereka juga berbeda. Kita lihat bahwa yang sampai duluan pada akhir jaraknya adalah mobil, sedangkan Vespa masih di belakang dari mobil. Setelah mengamati, sekarang kita mengetahui bahwa kecepatan berhubungan erat dengan jarak dan waktu. Ya, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Sehingga dapat kita putuskan bahwa rumus kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh. Kecepatan disimbolkan dengan V, sedangkan jarak yang ditempuh disimbolkan dengan S, dan waktu yang ditempuh disimbolkan dengan T. Satuan kecepatannya ada kilometer per jam, atau meter per detik, atau sentimeter per detik. Dengan rumus kecepatan tersebut, dapat kita ketahui rumus jarak dan juga rumus waktu. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu, atau S sama dengan V dikali T. Sedangkan rumus waktu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan yang ditempuh. Sehingga T sama dengan S per V. Semangat-semangat! Bagaimana? Masih semangat kan belajarnya? Ayo kita lihat contoh soal kecepatan. Contoh soal yang pertama. Diketahui jarak tempuh atau S adalah 150 km. Waktu tempuh atau T adalah 5 jam. Kecepatannya atau V adalah dengan satuan kilometer per jam. Berarti kita yang ditanya di sini adalah kecepatannya. Sehingga penyelesaiannya diketahui S sama dengan 150 km dan T sama dengan 5 jam. Yang ditanya V, kita berarti harus menggunakan rumus V atau rumus kecepatan ya. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu.
jaraknya S, waktu adalah T, sehingga 150 km dibagi 5 jam. Artinya, 150 dibagi 5 adalah 30 km per jam. Karena satuannya sudah kilometer per jam, artinya sama, berarti kita tidak usah mengubahnya ya. Contoh soal yang kedua, jarak yang ditempuh sama, yaitu 150 km. Waktu yang ditempuh juga sama, 5 jam. Namun, kecepatannya satuannya berbeda, yaitu meter per menit. Maka penyelesaiannya kilometer dan juga jam harus kita ubah menjadi meter dan menit. Jarak atau S 150 km. Maka harus kita ubah menjadi meter kan? 150 dikali 10 dikali 10 dikali 10. 10-nya harus 3 kali ya. Sehingga hasilnya 150.000 meter. Dengan waktu 5 jam. 5 jam harus diubah menjadi menit. 5 dikali 60 menit adalah 300 menit. Karena yang ditanya adalah V atau kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu atau S per T. V sama dengan 150.000 meter dibagi 300 menit, menghasilkan 500 meter per menit. Berbeda kan hasilnya, namun dengan soal yang sama dan juga satuannya berbeda. Contoh soal yang ketiga. Diketahui waktu tempuhnya adalah 3 jam. Kecepatannya atau V adalah 24 km per jam. Yang ditanya adalah jaraknya atau S. Maka kita harus menggunakan rumus S ya. S sama dengan V dikali T atau jarak sama dengan waktu yang ditempuh dikali kecepatannya. S sama dengan 24 km per jam dikali 3 jam. Karena jamnya terdapat pada di bawah per, maka kalau dikalikan hilang ya. Sehingga 24 dikali 3 menghasilkan 72 km. Contoh soal yang terakhir. Diketahui jarak tempuh atau S adalah 120 meter. Waktu tempuhnya adalah dalam satuan menit. Berarti waktu tempuh ini adalah yang ditanya. Kecepatannya atau V adalah 60 meter per menit. Penyelesaiannya S sama dengan 120 meter. V atau kecepatannya adalah 60 meter per menit. Yang ditanya adalah waktunya berapa menit. Sehingga kita menggunakan rumus waktu atau T sama dengan jarak dibagi kecepatan. T sama dengan jaraknya 120 meter dibagi kecepatannya 60 meter per menit. Karena meternya ada di atas dan di bawah, kita coret-coret ya sehingga hilang. Sehingga 120 dibagi 60 adalah 2. Sedangkan satuannya menit. Sehingga waktu yang ditempuhnya adalah 2 menit. Setelah menyelesaikan contoh soal, kita mari menyimpulkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan terdapat 3 rumus. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa kecepatan berhubungan dengan jarak dan waktu. Sehingga rumus kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh. Atau V sama dengan S per T. Jarak akan berhubungan dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga S sama dengan V dikali T. Waktu akan berhubungan dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan yang ditempuh, atau T sama dengan S dibagi V. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar matematikanya ya. Ingat, semangat matematika, semangat bangsa.